Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara pengelolaan kinerja bagi guru ya di tahun baru ya yaitu tahun 2025 yaitu dengan menggunakan aplikasi baru. Nah, awalnya pengerjaan kinerja guru itu dilakukan di PMM. Nah, sekarang berubah namanya menjadi rumah pendidikan ya. Nah, bagaimana cara pengelolaan kinerja guru ini? Yang pertama itu harus kepala sekolah dulu ya, harus kepala sekolah dulu melakukan perencanaan. Caranya kita lihat dari akun kepala sekolah. Nah, ini adalah kita masuk ke Google Chrome ya. Kemudian di Google Chrome kita ketikkan rumah pendidikan. Nah, di sini yang paling atas ada alamatnya rumah.pendidikan.go.id ya. Kemudian yang selanjutnya silakan login dulu menggunakan akun Belajar ID. Nah, ini sudah login menggunakan akun Belajar ID. Kemudian yang selanjutnya kita pilih ruang GTK. Nah, di ruang GTK ini scroll ke bawah. Di sini ada pengelolaan kinerja. Kita klik pengelolaan kinerja. Kemudian di sini ada info penting. Jadi mulai tahun 2025 pengelolaan kinerja akan menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna ya. Nah, di sini ada 3 hal yang utama. Kinerja di 2025 ini menjadi lebih sederhana dan lebih bermakna. Yang pertama, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, melainkan berbasis refleksi. Kemudian yang kedua, bukti dukung dan dokumen akuntabilitas tidak lagi perlu diunggah di sistem. Kemudian yang ketiga, periode tidak lagi 2 kali dalam setahun, kini hanya 1 kali dalam setahun. Nah, itu merupakan beberapa perbaikan di tahun 2025 ini. Langkah yang selanjutnya yaitu kita ganti periode ya. Kan ini masih periode Juli-Desember 2024. Periode ini kita ganti menjadi Januari sampai Desember 2025. Caranya, klik di tanda panah ya sebelah kanan dari nama kepala sekolah ya di sini kita klik. Kemudian pilih ganti periode. Nah, di sini ada muncul ganti periode pengelolaan kinerja. Kita pilih periodenya yang Januari sampai Desember 2025 ya. Nah, ini perlu dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, jadi kalau kepala sekolah belum melakukan perencanaan, Bapak Ibu guru yang ada di bawahnya itu belum bisa ya. Jadi harus kepala sekolah dulu. Nah, kita lanjutkan sekali lagi di periodenya kita pilih Januari sampai Desember 2025. Kemudian klik pilih. Nah, di sini akan muncul notifikasi berhasil ganti periode ya. Alur pengelolaan kinerja. Ya, Januari itu perencanaan dan persetujuan rencana. Kemudian Februari Desember persiapan praktik kinerja, kemudian observasi, tindak lanjut, kemudian yang terakhir adalah penilaian dan penetapan prediksi. Nah, jadi Januari sekarang hampir berakhir ya, jangan lupa untuk melakukan perencanaan dan persetujuan ya. Kita klik menu kepala sekolah, kemudian kita pilih sebagai pegawai ya. Nah, kemudian di sini harus konfirmasi dulu ya, konfirmasi ulang, kita klik konfirmasi ulang. Kemudian setelah itu mulai perencanaan kinerja kepala sekolah ya. Kita klik
lanjutkan. Nah, di sini ada perencanaan kinerja dari kepala sekolah ya, mulai dari praktek kinerja, kemudian juga pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, jadi silakan nanti di sini kepala sekolah mengisi rencana kerja selama 1 tahun ke depan ya. Nah, bagaimanakah supaya akun Bapak Ibu guru bisa memulai perencanaan ya. Di sini di akun kepala sekolah, klik mulai periode. Nah, di sini jika akun kepala sekolah melakukan klik mulai periode, maka satu, guru dapat memulai perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian yang kedua, tim kerja pengawas atau sekolah dapat memulai pemantauan dan penilaian. Nah, jadi silakan dari akun kepala sekolah lakukan klik mulai periode, kemudian ketikkan saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Nah, di sini pengetikannya harus sama persis ya, harus sama, tidak boleh ada satu huruf pun atau karakter yang terlewat. Klik lanjutkan. Nah, maka di sini muncul warna hijau, periode Januari Desember sudah dimulai. Nah, ketika muncul tanda ini bawahan ya, ataupun Bapak Ibu guru bisa melakukan rencana. Nah, coba sekarang kita langsung masuk ke akun guru, ketikkan rumah pendidikan, kemudian pilih ruang GTK, kemudian pilih menu pengelolaan kinerja. Nah, kemudian di sini klik di nama ya, ada tanda panah di sini. Klik ke bawah, kemudian pilih ganti periode. Kemudian periodenya ganti ke Januari dan Desember. Nah, sekarang jadi bisa ya, Januari dan Desembernya bisa dipilih. Sebelumnya ini tidak bisa dipilih karena di akun kepalanya belum dimulai. Kemudian klik pilih. Maka berhasil ganti periode Januari dan Desember. Nah, perencanaan dan persetujuan dilakukan di bulan Januari ya. Jadi sebentar lagi, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita segera lakukan perencanaan. Caranya klik guru, kemudian pilih sebagai pegawai. Kemudian mulai perencanaan ya. Klik mulai. Kemudian di sini ada muncul cek data diri, silakan dicek ya. Kemudian pilih lengkapi. Kemudian ada beberapa data yang harus diisi ya, yaitu di sini jabatan. Jabatannya yaitu ahli pertama ya. Kemudian klik simpan. Kemudian pilih data sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya di sini ada 5 tahapan dalam melakukan perencanaan kinerja, yaitu pelaksanaan tugas pokok 5M, kemudian praktek kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, di sini ada tugas pokok 5M ya, yaitu tugas keseharian dan tambahan di satuan pendidikan. Ada pendidikan inklusif, pembina ekstra ya, kita pilih pembina ekstra, kemudian klik ke praktek kinerja ya. Penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, umpan balik, perhatian kepedulian, ekspektasi, instruksi adaptif ya. Instruksi pembelajaran, aktivitas interaktif.
perilaku, kemudian pilih ajukan. Kemudian pilih ajukan, kembali ke beranda ya. Melakukan perencanaan, kemudian juga pengajuan RHK ya, atau perencanaan kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.